Pernah seorang pendeta senior menasihati, bila membuat ibadah, usahakan di dalamnya ada pengakuan dosa. Ternyata pengakuan dosa sangat penting bagi banyak orang yang sudah merasa aman dan nyaman di tengah kehidupannya. Sehingga dia menjadi jarang berefleksi dalam kesehariannya yang aman-aman saja. Padahal Taurat yang dibaca setiap harinya menyadarkan kelemahan kita sebagai manusia, sehingga sangat membutuhkan pertobatan. Pertobatan membuat ruang untuk kuasa si iblis tertutup dengan hanya Kristus menjadi hidup kita. Selamat hari Minggu Advent kedua Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak kami yang terkasih. Mari kita bersuka cita dengar-dengar akan firman Tuhan yang selalu menyegarkan kehidupan kita. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan tertulis bagi kita dalam Matius 3 ayat 1-12. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Judea dan memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, 'Abraham adalah bapa kami.' Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Pertobatan sangat penting dalam kehidupan. Pertobatan setiap hari. Dan jangan mengira, "Oh, saya tidak punya salah dan kekurangan, maka tidak perlu lagi bertobat." Namun kita sebagai manusia yang lemah setiap saat perlu bersedia diperbaiki oleh firman Tuhan. Bertobat tentunya adalah kesediaan diri diperbaharui oleh Tuhan. Sebelum kehadiran Kristus di dunia ini, Yohanes diutus untuk menyatakan bahwa Dia Mesias yang dijanjikan akan segera hadir. Maka setiap orang sangat perlu mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Jangan sampai kehadirannya yang adalah untuk kepentingan kita tidak diterima dengan kesungguhan hati. Hal yang unik, Dia menyuarakan pertobatan bukan di bait suci. Hal itu menjadi kritikan bagi para pemimpin yang melayani di sana. Tetapi sekaligus menyatakan jangkauan bagi banyak semua orang di dalam gereja maupun di luar gereja untuk bertobat. Di padang gurunlah Israel diproses sebagai bangsa kesayangan hingga tiba di Kanaan. Maka bila dikatakan Yohanes adalah orang yang dipakai mempersiapkan diri untuk menerima Yesus sebagai Mesias, bila mana manusia sudah bersedia menerima Yesus, maka hidup kita tidak lagi sia-sia, sebab sudah beroleh selamat dengan membuka hati menerima Kristus. Yohanes dalam khotbahnya keras menegur setiap orang. Cara hidupnya juga tidak lagi hidup sebagaimana orang di dunia ini, yang sangat dipengaruhi oleh dunia ini. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat.
menyatakan bahwa Allah mengintervensi dunia yang kacau balau. Maka butuh Allah untuk perubahan hati, pikiran, tingkah laku dengan kembali kepada firman Tuhan. Apalagi disebut kapak sudah tersedia pada akar pohon. Artinya bila tidak, hukumanlah yang diterima. Jadi tidak melihat kesiapan seseorang, bila mana tidak bertobat, hukuman akan mengena baginya. Kesucian dirinya membuat dia adalah teladan di dalam khotbahnya. Itu juga yang dikatakan Tuhan Yesus saat murid Yohanes menanyakan kesiapan Yesus. Lihatlah dalam segala perbuatannya. Artinya seseorang akan dikenal dari buahnya. Khotbah keras yang disampaikan Yohanes bukanlah untuk menambah persoalan dalam kehidupan manusia, tetapi untuk mengatasi persoalan manusia atas dosa. Advent kedua ini mengajak kita memperbaiki hati dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, sehingga nyata di perangai keseharian kita. Kembali ke jalan Allah. Kembali tidak lagi meneruskan kebiasaan yang bertentangan dengan firman-Nya. Pertobatan berarti Tuhan Yesuslah yang akan selalu hadir di hati kita. Kehadiran kerajaan-Nya di bumi dalam sejarah menjadi sukacita bagi kita, sebab arah perjalanan kita sudah sangat baik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu di minggu kedua Advent saat ini. Mesias sudah hadir menebus dosa umat manusia. Biarlah hati kami siap diperbaiki Tuhan, sehingga dalam penantian kedatangan kedua kami semakin serupa dengan Kristus. Sertai ya Tuhan mereka yang menderita di atas bumi ini, secara khusus teman-teman kami di Sumatera yang menderita, yang berduka. Engkaulah ya Tuhan memulihkan mereka. Berkati kami setiap orang untuk selalu dalam hati yang tergerak bersedia dipakai oleh Tuhan untuk saling membantu. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.